Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Sani Islami dengan NIM 2200018411. Nah, di sini saya akan membuat sebuah demo dan juga penjelasan terkait dengan tugas PBA atau pengolahan bahasa alami, juga merangkap sebagai tugas pengumpulan penjelasan responsi dari PBA itu sendiri. Nah, di sini saya membuat terkait dengan analisis sentimen, review Tokopedia menggunakan logistic regression dan TF-IDF factorization. Nah, di sini frameworknya saya menggunakan Python, Google Colab, dan juga Streamlit. Nah, mari kita ke presentasi terlebih dahulu. Nah, di sini pengolahan bahasa alami, analisis sentimen, review Tokopedia menggunakan logistic regression dan TF-IDF. Nah, masalahnya identifikasi masalah itu di sini banyak ulasan di e-commerce sulit dianalisis secara manual. Kedua, diperlukan metode otomatis untuk klasifikasi sentimen. Dan ketiga, ini tantangannya berupa bahasa informal, singkat, dan juga ambigu. Nah, dalam review di e-commerce itu banyak customer atau netizen yang memberikan rating dan juga ulasan itu menggunakan bahasa-bahasa sekarang atau bisa disebut bahasa slang, bahasa gaul atau semacamnya. Nah, ini disebut bahasa informal yang mana tidak secara resmi masuk ke dalam KBBI. Nah, di sini membuat barang itu susah untuk di-review atau dianalisis gitu secara manual. Nah, berikutnya ini adalah tujuan proyeknya. Yang pertama, membangun sistem analisis sentimen otomatis, mengklasifikasi review menjadi positif, negatif, dan juga netral, serta meningkatkan akurasi klasifikasi dengan pendekatan biner. Nah, ini adalah alurnya. Pertama ada pre-process itu ada stop word removal, stemming, terus label sentimen dan dari rating, terus undersampling, balance class, terus TF-IDF factorization dan training model. Nah, di sini kan di mind map awal saya tuh menggunakan naive bias gitu. Tapi sewaktu saya menggunakan naive bias, di situ terdapat akurasi yang rendah. Jadi tuh sudah dilakukan beberapa kali training, tapi akurasinya itu tergolong rendah, yaitu 60% untuk akurasinya. Nah, di sini saya menggunakan cara lain, yaitu dengan logistic regression, yaitu menjadi biner, yang mana nanti kelasnya itu hanya terbagi menjadi dua, yaitu positif dan juga negatif, di mana negatif diindekskan dengan 0 dan juga positif itu dengan 1. Terus dilakukan pelatihan ulang menggunakan model. Nah, itu mendapatkan akurasi yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu 85,9 atau anggap saja 86% untuk prediksinya. Nah, di sini karena tadi tujuannya adalah mengklasifikasikan tiga kelas menjadi positif dan negatif serta netral, sedangkan di biner itu hanya ada positif dan negatif. Nah, di sini saya menggunakan threshold classification. Nah, threshold classification ini memprediksi bentuk dari netral itu sendiri menggunakan netral yang semuanya itu kurang lebih 0,3. Setelah itu evaluasi model, terus export model, lalu deploy ke Streamlit. Nah, ini ada dataset yang saya gunakan. Datasetnya saya mengambil dari Kaggle, itu sumbernya dari Kaggle. Dengan jumlah data itu ada 40.607 data. Dengan fitur ada text, rating, kategori, produk name, produk ID, sold, shop ID, dan juga produk URL. Di sini terlihat cukup besar ya, 40.600. Nah, lalu untuk pemrosesan data atau pre-processing, itu pertama saya menghapus missing value dan juga data duplikat, membuat kolom text length atau panjang dari teks itu sendiri untuk analisis panjang teks, lalu proses pre-processing dilakukan dengan scaffolding, pembersihan angka dan simbol, tokenisasi, stop word removal itu menggunakan sastrawi dan juga custom stop word, lalu ada stemming yang menggunakan sastrawi lagi. Nah, ini ada diagram alurnya, itu dari teks asli, terus di scaffolding, di cleaning, hapus angka dan juga simbol,
tokenizing, stopword removal, snaring, dan juga dihasilkan teks bersih yang siap di TF-IDF. Nah, selanjutnya ini ada label sentiment. Di sini analisis distribusi rating sebelum dilakukan undersampling. Itu ada rating di atas dari 4 itu ada positif, yang dia naik 3 itu netral, dan juga kurang dari 2 itu ada negatif. Nah, model nanti dilatih dengan data biner yaitu positif dan negatif. Jadi netralnya nanti dihilangkan. Nah, ini ada distribusi persebaran jumlah datanya. Di sini sangat jomplang ya, di mana rating 5 itu di atas 30.000 sendiri, dan juga rating 1 itu sekitar cuma 900 kalau nggak salah. Next, ini ada eksplorasi data atau EDA. Ini kita melihat untuk menganalisis bagaimana persebaran data itu sendiri. Nah, distribusi rating dan juga panjang teks itu ada di bawah sini. Terus menggunakan word cloud untuk melihat kata terbanyak. Di sini ada kayak terima kasih, barang sesuai, barang sudah, dan segala macamnya itu biasanya diindekskan ke rating 5. Karena emang tadi dilihat itu rating 5 itu lebih dari 30.000 data gitu ya. Terus ada korelasi panjang teks dan juga rating, ini ada di sebelah kanan. Oke, next. Nah, ini ada ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fitur ini menggunakan TF-IDF factorization dengan n-gram, yaitu 1 dan 2. Dengan max fiturnya itu ada 7.000, dan representasi teks menggunakan vektor numerik. Nah, sebagai catatan di sini ada tabel, saya membuat tabel. Nah, itu adalah skor TF-IDF untuk kata tersebut dalam dokumen ulasan. Misal di sini ada teks ulasan barangnya bagus dan cepat sampai. Itu bagusnya itu ada sekitar 403, cepat itu ada 518, kualitas jelek, harga bla bla bla, itu setiap kata itu dihitung di sini. Terus semakin tinggi skor, semakin penting kata di ulasan tersebut. Jadi rating ini mengindekskan seberapa penting sih sebuah kata itu. Terus yang terakhir ada kolom yang kolom bisa sangat banyak atau ribuan dalam implementasi asli. TF-IDF mencakup seluruh kosakata. Jadi dari 40.000 itu di fiturnya itu dihitung gitu. Nah, ini saya hanya memberikan 5 saja sebagai contoh. Terus kemudian masuk pada bagian machine learning. Nah, pada bagian machine learning modelnya itu awalnya saya menggunakan multinominal naive Bayes dengan akurasi itu sekitar 62%, dan kemudian finalnya saya setelah mencoba itu saya menggunakan logistic regression binary itu mendapatkan 86%. Nah, lalu digabung dengan threshold untuk deteksi netral. Nah, ini ada tabel perbandingan di mana jenis klasifikasi mulai dari NBS itu menggunakan multiplex, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Sedangkan logistic regression itu dia cuma 2, yaitu positif dan juga negatif. Inputnya sama-sama menggunakan TF-IDF, data latihnya itu seimbang 3 kelas, lalu untuk logistik itu seimbang 2 kelas tanpa rating 3. Nanti netralnya dihapus. Nah, hasil akurasinya yang menggunakan 3 kelas itu cuma 62%, sedangkan yang 2 kelas itu 86%, dengan F1 skornya itu cukup seimbang pada di logistik regression. Sedangkan di naive Bayes ini sedikit jomplang ya, di mana 0,61 dan juga 0,58. Terus kelebihan dari masing-masing algoritma ini, kalau misalkan naive Bayes itu dia sederhana dan cepat, sedangkan kalau logistic regression itu lebih akurat, lebih fleksibel, dan juga stabil. Nah, untuk kekurangannya, kalau naive Bayes itu dia tidak efektif menangani data netral atau ambigu, sedangkan untuk logistic regression dia perlu tambahan fitur yang menggunakan, kalau saya itu threshold untuk mendeteksi netral. Nah, kemampuan deteksi netral itu kalau naive Bayes itu lemah karena emang dia tuh sering salah gitu pada klasifikasinya. Kalau untuk binernya atau logistik dia tuh netral via threshold, jadi nanti akan dilakukan
olah data sendiri. Kalau algoritmanya dia pakai probabilistic untuk black bias dan juga linear classification untuk logistic regression. Nah, jadi dari perbandingan di atas, akhirnya yang saya pilih, saya menggunakan logistic regression untuk hasil yang lebih sesuai, menunjang dengan proyek yang saya angkat gitu. Lalu next untuk threshold classification. Nah, di sini saya menggunakan threshold function, terus skor dengan dekat 0 dia tuh netral. Di sini kita lihat dekat 0 itu netral grafiknya. Terus lalu untuk skor di atas 0,3 dia positif dan di bawah 0,3 dia negatif. Nah, di sini bisa dilihat visualisasi threshold netral pada kurva sigmoid. Nah, gambar ini menunjukkan penerapan sistem threshold pada kurva sigmoid. Area di antara dua ambang batas yaitu kurang lebih 0,3 itu dianggap sebagai zona netral. Di antara garis kuning dan juga hijau, dia tuh di tengah-tengah ini sebagai netral. Nah, karena nilai prediksi dari model berada di ambang ketidakpastian. Jadi kalau misalkan dia di kurang lebih 3 di sini, dia nanti model itu memprediksi bahwa ini tuh tidak pasti, dia tuh positif atau negatif sih, karena data itu cenderung seimbang gitu. Maksudnya model ini masih bingung dia ini tuh sebenarnya positif atau negatif karena dia datanya di tengah-tengah. Karena dia menemukan kasus seperti itu, maka daripada dia bingung antara positif atau negatif, maka kita klasifikasikan sendiri ke dalam bentuk netral. Nah, ini hal tersebut tuh memungkinkan yang tadinya dilatih menggunakan 2 kelas dan dia tuh bisa memprediksi 3 kelas. Jadi kalau misalkan ibarat nih kita mau kanan apa kiri ya gitu, ya udahlah lurus aja gitu, ibaratnya kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya hasil evaluasi dari data yang digunakan dan juga model yang digunakan. Itu ada akurasinya tadi 86 anggap saja. Terus uji review nyata itu ada 80%. Itu hampir sesuai, jadi tidak terlalu jomplang terhadap data prediksi yang dilatih. Dan ini ada F1 score positif dan negatif. Di sini bisa dilihat label asli dan juga prediksi. Di mana label asli itu datanya ada sekitar 164 prediksi benar dan 21 prediksi salah. Dan di positif itu ada 154 prediksi benar dan 31 prediksi salah. Dan ini cukup bagus ya, maksudnya tidak terlalu banyak data salah, jadi tidak terjadi overfitting maupun underfitting gitu. Jadi model itu bisa dengan lancar itu belajar terkait dengan deteksi dan juga prediksinya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, logistic regression ditambah dengan TF-IDF itu lebih efektif daripada naive Bayes. Kemudian penggunaan threshold, nah itu memungkinkan prediksi 3 kelas pada data pengujian di mana model yang dilatih itu hanya menggunakan 2 kelas. Terus modelnya lebih ringan dan juga dapat dideploy. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian collab atau di mana saya melakukan pre-processing, di mana saya melakukan uji, melakukan olah data dan segala macamnya. Oke, di sini saya menggunakan collab. Di sini ada Sastrawi yang tadi digunakan, lalu ada Panda untuk visualisasi 6PY, ada Matplotlib untuk visualisasi juga, Seaborn, NA dan juga String. Terus di sini Sastrawi digunakan untuk stemming dan juga soft removal dan juga sklearn untuk latihan model. Nah, di sini datanya saya menggunakan data dari Kaggle yang tadi itu masih dirty ya, masih kotor gitu. Bisa dilihat di sini barang sesuai sana bla bla. Nah, ini di indeks kedua atau ketiga ini coba dilihat bahwa dia tuh kayak informal gitu loh bahasanya tuh. Bahaya pakai terapi titik mantap titik bla 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 bla.
Terus kita lakukan analisis awal. Analisis awal ini untuk melihat jumlah data untuk setiap kategorinya, setiap kolomnya itu udah cukup seimbang. Cuman di sini ada data entry kosong ini pada salt. Nah, di salt ini ada data kosong. Jadi nanti bakal diurus berbanyak. Nah, di sini bisa dilihat ada missing value itu ada 14 pada salt. Yang lain sudah cukup lengkap. Oke, lanjut. Nah, di sini ada EDA atau eksplorasi data sebelum dilakukan pre-processing. Nah, di sini ada tadi distribusi rating produk yang mana menampilkan setiap ratingnya itu ada berapa sih gitu. Terus ini ada distribusi panjang ulasan atau jumlah kata. Jadi setiap jumlah kata dalam kolom itu dihitung dari reviewnya. Di sini untuk standarnya atau mainnya aja nih, mainnya atau average itu ada sekitar 7 kata, 7 kata dari setiap reviewnya. Lalu di sini ada frekuensi kata paling sering muncul. Nah, ini ada sesuai karena bisa dilihat tadi datanya itu jomplang banget, di mana rating 5. Pasti rating 5 itu si customer tuh mengindekskan, oh barang saya ini sudah sesuai nih, udah sesuai seperti yang saya inginkan nih, oh udah sesuai dengan produk yang diiklankan, udah sesuai dengan deskripsi, sesuai. Nah, di sini kata sesuai, barang, dan juga dan itu sudah cukup banyak gitu. Lalu kemudian untuk figur atau distribusi panjang review per rating. Ini ada seperti ini. Lalu next, ini tadi sudah korelasi panjang review. Ini workload. Nah, kemudian kita masuk ke pre-processing text. Nah, pre-processing text itu ada scaffolding, itu menjadikannya semua menjadi lowercase. Terus ada cleaning itu menghapus angka dan juga tanda baca. Terus ada tokenizing dan juga filtering, stemming, dan juga kata dasar. Terus lalu ada simpan sebagai kolom baru atau clean text. Lalu setelah itu ada ini ada functionnya untuk cleaning. Terus scaffolding itu menggunakan RE, terus cleaning, ada tokenizing itu split, dan juga filtering, hapus stopword, stemming, dan juga menggabungkan lagi menjadi kalimat. Oke, lanjut. Sorry tadi sedikit gangguan. Selanjutnya kita melabeli. Tadi kan mencoba menggunakan FBS terlebih dahulu. Nah, sekarang saya menggunakan EBS itu di label terlebih dahulu. Labelnya itu ada positif, netral, dan juga negatif, di mana lebih dari 4 itu dianggap positif, sama dengan 3 dianggap netral, dan selainnya itu atau di bawahnya itu dianggap negatif. Nah, di sini setelah dihitung itu ada positif itu sekitar 37.857. Wah, gede banget nih. Nah, sedangkan negatifnya itu cuma 925. Nah, terus di sini karena datanya itu unbalanced, sangat jomplang, di situ saya melakukan undersampling. Alih-alih saya melakukan augmentasi untuk menyamakan data, karena itu nanti kalau saya melakukan augmentasi, dia data itu tidak real gitu, tidak nyata. Jadi takutnya waktu diuji ke kasus nyata malah tidak sesuai dengan ulasan yang diberikan gitu. Jadi saya lebih melakukan undersampling dengan menyamakan keseluruhan jumlahnya itu dari jumlah terkecil ya. Tadi kan jumlah terkecil itu ada negatif, yaitu sejumlah 925. Kemudian saya di sini melakukan under lowercase tadi. Jadi lowercase, setelah di tokenizing, setelah di undersampling juga, ini ada contohnya masing-masing. Di sini langsung disimpan ke dalam clean text. Ini hasilnya. Teks awalnya itu ada bagus, barangnya puas, pelayanannya. Terus di sini clean textnya ada bagus, barang puas, dan juga layan dengan sentimen positif. Terus ini ada EDA setelah pre-processing. Nah, di sini ada distribusi label sentimen setelah undersampling, karena tadi udah disamakan semuanya.
jumlah 925. Jadi di sini datanya cukup seimbang ya, karena memang sudah diseimbangkan. Oke, ini ada panjang rata-rata teks. Ini sebelum itu ada 11 dan sesudah itu ada 8. Terus ini ada distribusi panjang review sebelum dan sesudah pre-processing, seperti yang di atasnya tadi. Ada 8 dan juga tadi itu hampir menyentuh angka 11 ya. Terus ini ada workload, kata yang paling sering muncul setelah dilakukan pre-processing atau pembersihan. Oke, kita lanjut ke split data dan juga training model. Ini training model pertama, kita menggunakan AWS tadi. Nah, untuk splitnya ini 80/20. Jadi kita test size-nya itu menggunakan 20% dari 100% data yang ada. Jadi dihasilkan atau dipakai itu jumlah data latih itu sekitar 2220 dan juga data uji itu ada 555 ya. Ini digabungkan dari 3 kelas, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Lalu untuk ini ada custom stopword. Ini saya gunakan karena memang kata produk, kata barang, kata pengiriman, Tokopedia, Shopee, seller, toko, dan barangnya itu sudah cukup umum pada e-commerce. Jadi saya memilih untuk dihapus gitu. Nah, juga di sini ada fitur konfigurasi. Kemarin saya sempat otak-atik. Ini bisa disebut hyperparameter untuk mencapai hasil terbaik gitu. Ada n-gram range, tadi kan ada 1,2, itu bisa diubah 1,1 atau 2,1. Terus ada fitur itu jumlah data setiap latih gitu, ada 7.000, tapi karena tidak sampai 7.000 jadi cuma ya anggap saja sebagai formalitas. Nah, ini ada WinDR dan MaxDR, itu menggunakan 2 dan 0,85. Terus stopword-nya tadi ini masukkan custom stopword. Jadi dia nanti menghilangkan kata produk, barang, pengiriman, Tokopedia, Shopee, dan barangnya. Terus hasilnya bentuk itu ada extract TF-IDF itu ada 2220 dan juga 2684. Lalu ini dilakukan pelatihan. Nah, setelah dilakukan pelatihan, ini adalah hasil dari AWS. Nah, AWS di sini akurasinya ada 0,62, yang mana bisa dilihat pada precision negatif itu cukup tinggi, sedangkan di netral dan juga positif itu cenderung rendah, yang mana klasifikasinya itu tidak sesuai dengan prediksinya. Jadi model yang dilatih lalu dilakukan uji prediksi itu kurang sesuai untuk jawabannya. Bisa dilihat juga di akurasinya 0,62. Terus F1 score-nya di sini juga cukup sangat rendah gitu. Jadi hasilnya kurang. Nah, di sini ada confusion metric-nya. Bisa dilihat dari label asli dan juga label prediksi jumlah benar. Nah, di sini jumlah netral itu sangat tinggi untuk prediksi salahnya, di mana untuk dia netral dia memprediksi negatif itu ada 43 dan juga 45 untuk prediksi positif. Jadi cukup jelek lah. Nah, ini mencoba tes ya gitu. Prediksi review, misal barangnya sangat baik, saya suka, dia positif, dia bisa nebak benar. Tapi kalau nanti dia di kasus nyata atau di ya pokoknya dicoba secara nyata dengan review yang lain, nanti bisa besar kemungkinan dia tuh salah untuk menjawabnya. Nah, di sini lalu saya menaikkan akurasi dengan linearisasi. Sebentar, izin minum dulu. Oke, lanjut. Baiknya. Oke. Nah, di sini saya menghapus kelas netral, yang mana saya gunakan rating itu cuma rating 1, 2, 4, dan juga 5, di mana 1, 2 itu untuk negatif dan juga 4 dan 5 itu untuk positif. Nah, di sini saya menggunakan data sebelum di undersampling. Harapannya biar data itu tidak tercampur gitu. Jadi saya menggunakan data awal sebelum di undersampling tapi sudah di pre-processing. Jadi setelah pre-processing baru saya
hapus untuk netralnya, baru nanti akan di undersampling lagi. Nah, di sini undersamplingnya untuk disamakan. Tadi kan negatifnya itu ada 925. Nah, di sini sama juga, cuman bedanya ini tidak ada negatifnya. Nah, di sini kemudian untuk splitnya dan juga training nanti menggunakan data train itu sebanyak 1480 dan juga data test itu menggunakan 370, yang mana itu diambil dari clean text setelah netral itu dihilangkan. Jadi kenapa tadi kan di awal itu trainnya itu ada 2220, dia tuh sudah termasuk netral, sedangkan ini ada 1480 itu tidak termasuk dengan netral. Kemudian di sini sama menggunakan stop block full dengan featuring yang sama TFDF-nya, lalu dilakukan training, terus di training juga dilakukan indeksasi di mana positif sebagai 1 dan juga negatif itu sebagai 0. Nah, kemudian setelah dilakukan training, nah di sini hasilnya bisa dilihat menggunakan confusion matrix. Nah, untuk confusion matrix di sini akurasinya itu meningkat menjadi 85,9% atau anggap saja 86%. Di mana untuk F1 score dan juga recall-nya itu cenderung tidak berpaut jauh, jadi sudah sesuai, bukan sudah sesuai, maksudnya tuh miss data prediksinya itu cukup rendah gitu. Jadi model yang dilatih itu cukup bagus gitu. Dari data latih dan juga hasil prediksi sejumlah 370 tadi. Nah, ini ada confusion metric tadi seperti yang saya jelaskan di PPT, di mana hasil prediksi benar itu cenderung lebih tinggi dan terpaut jauh dengan hasil prediksi yang salah. Nah, sekarang kita masukkan threshold. Threshold di sini untuk memprediksi semu. Di sini kita prediksi dengan netral, itu di mana thresholdnya kita ubah menjadi 0,3 karena tadi kan ratingnya kan dari 1 sampai 5. Terus untuk netral itu di angka 3 atau di tengah-tengah. Nah, ini menggunakan model decision function untuk prediksi skornya, di mana penggunaan netral itu skor di atas 0 atau di bawah 5, di mana dia tuh tepat-tepat di 0,3. Nah, ini setelah dilakukan threshold tadi, saya mencoba memprediksi untuk beberapa prediksi netral. Barangnya bagus banget, pengiriman cepat, biasa aja sih, terus nggak terlalu bagus tapi juga nggak jelek. Ini harusnya netral ya, ini tuh harusnya netral. Harusnya hasilnya itu positif, negatif, dan positif, netral, dan juga negatif. Tapi di sini terlihat model itu masih belum memprediksi netral gitu. Jadi saya ulang sekali lagi untuk prediksinya menggunakan data raw atau data dari dataset yang belum diprocessing gitu. Nah, di sini saya gunakan. Nah, hasil netralnya itu cukup udah ada, di mana data itu yakin gitu. Maksudnya tuh aja udah sesuai dengan akurasi labelnya itu sudah cukup tinggi. Jadi di mana thresholdnya tuh aku setting satu-satu, di mana dia 0,1, 0,2, 0,3 hingga 0,5, yang mana itu harapannya tuh semakin dekat dengan 1 itu dia semakin tidak yakin gitu bahwa data itu netral. Kalau semakin dekat dengan 5, dia tuh semakin yakin bahwa data itu netral. Ini saya lakukan lagi prediksi dengan netral sekali lagi. Nah, di sini saya langsung lakukan uji nyata, di mana saya tuh mengambil 3 data secara acak dengan masing-masing rating. Jadi misal rating 1 itu ambil 3 data, rating 2 ambil 3 data, dan seterusnya. Terus saya lakukan prediksi sentimen terhadap text review-nya yang dari bahasa tadi. Terus membandingkan hasil prediksi dengan label nyata gitu. Nanti label nyata itu berdasarkan rating. Nah, terus saya tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, ini ada data yang saya ambil, masing-masingnya 3 untuk setiap rating. Nah, terus saya lakukan klasifikasi. Di sini dapat dilihat hasilnya untuk label aslinya di sebelah kiri dan prediksinya di sebelah kanan. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat bahwa 80% itu benar, di mana negatifnya udah benar semua, positifnya juga
satu atau dua itu terdapat kesalahan, dan untuk netralnya itu udah bener 2 gitu dari 3 data. Nah, di sini dilihat bahwa netral ini udah bisa nih diprediksi dari model yang dilatih menggunakan 2 kelas. Lalu saya ekspor menggunakan joblib. Nah, ini saya ekspor menggunakan dua model yang saya ekspor, yaitu model sentiment dan juga vectorizer TF. Semuanya menggunakan pickle gitu. Nah, di sini setelah itu saya melakukan deployment menggunakan Streamlit. Nah, Streamlit ini saya coding menggunakan VS Code. Bentar ya. Oke, sekarang kita lanjut pada VS Code. Nah, sini ada VS Code-nya. Saya melakukan coding menggunakan Streamlit, di mana Streamlit dimasukkan joblib, RE, pandas, dan juga sastrawi. Pokoknya semua library yang digunakan untuk melatih ini saya masukkan. Terus modelnya saya import menggunakan joblib load, di mana dua-duanya saya saya masukkan. Nah, syarat untuk melakukan prediksi itu yang pertama jelas data yang diprediksi itu harus sama dengan data yang dilatih. Kayak kalau kita latih data gambar. Nah, misal gambar nih ukurannya 255 kali 255 dengan colornya itu grayscale gitu. Jadi nanti data yang dimasukkan untuk prediksi itu harus sama. Jadi ini saya memasukkan lagi custom stopwatch-nya untuk melakukan pre-processing lagi data yang dimasukkan. Nih sama pokoknya saya cuman ngambil dari collab-nya untuk dimasukkan pre-processing. Terus ini hasilnya, ini bisa dibilang front end atau tampilan di website-nya nanti. Pokoknya gitu aja sih. Ini penjelasan sedikit terkait dengan threshold. Kita coba run. Oh ya, di sini ada fiturnya itu saya masukkan di mana prediksi ini bisa diambil dari dataset. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu nih. Kita udah ada datasetnya, kita tinggal masukin, kita cari datanya, kita prediksi. Coba kita jalankan. Oke. Ini sedikit lama karena memang laptop saya sedikit lag. Tapi nggak apa-apa. Nah. Oke. Di sini kita masukkan browser terlebih dahulu. Masukkan browser. Dan lalu kita password localhost. Akan langsung masuk ke Streamlit. Di sini bisa dilihat di bawah saya ada terkait dengan yang sudah di run. Bentar, ada sepertinya ada yang masuk. Bentar, di land berapa ini? Oh, 105. Tuh. Oh, ini salah ketik tadi, kayaknya ada kepencet keyboard. Maaf. Oke, kita coba lagi ke sini. Oke, harusnya sudah bisa. Coba refresh. Nah, ganti lagi jadi 2. Ini pencet angka ini
saya melakukan pergantian ya di bawah situ. Jadi lihat bahwa emang kayaknya karena kan ini ngerubah screen pada video ini kan menggunakan numpad ya, mungkin karena dari situ dia malah masuk yang akhirnya malah menjadikan dia error. Tapi nggak apa-apa karena memang manusiawi, karena manusia juga tempatnya salah, dari yang sempurna. Oke. Cukup lama ya di sini. Kita lihat dulu. Tuh. Saja. Nah, rerun aja kita lihat. Kita ulangi. Oh, dia langsung ke sini. Karena memang stream rate itu dia berdasarkan kecepatan itu ya, kecepatan dari disk itu sendiri, all-out-nya, terus dia berdasarkan RAM dan juga berdasarkan RAM juga. Jadi karena memang laptop ini sedikit jadul, jadi ya wajar. Oke, di sini sudah keluar. Nah, ini bentuk websitenya. Di sini ada analisis sentimen review produk Tokopedia. Nah, ini ada penjelasan apa sih itu threshold. Sudah dijelaskan nih. Kita coba. Di sini di sini ada ambang ketidakpastian. Tadi thresholdnya itu bisa diatur dari 0,1 sampai 0,5. Ini kita menggunakan default aja 0,3. Misalnya nih, saya pengen review barang sepeda ya cukup bagus dan sesuai dengan apa yang diberikan pada deskripsinya. Saya suka. Nah, harusnya di sini dia tuh positif ya. Kita coba. Nah, hasilnya positif. Lalu kita coba data netral, cukup bagus dan sesuai. Namun saya tidak suka karena pengirimannya lama. Packing yang kurang aman. Kita coba. Nih, masih positif karena dia tuh ada cukup bagusnya ya, karena netralnya tadi kurang. Kita naikkan coba thresholdnya. Nah, dia dianggap netral karena dia tuh bingung nih. Awalnya ini sudah cukup bagus, tapi keduanya kok negatif gitu. Awalnya positif kok negatif. Nah, dia tuh prediksinya bingung. Jadi karena bingung itu ada di tengah-tengah, kurang lebih 0,3 tadi, dia akan menghasilkan netral. Kemudian kita coba negatif. Saya tidak suka, barangnya jelek, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan. Pokoknya jangan beli di toko ini, penipu. Nah, ini harusnya negatif banget ya ini.
Nah, di sini hasilnya negatif. Jadi hasilnya itu model sudah sesuai ya, dan analisis sentimen ini sudah dianggap berhasil. Nah, lalu ini ada tadi yang kita ambil dari berdasarkan data CSV. Ini misal kita tadi kan ada 40.607 data. Kita misal mau ambil data ke berapa nih? 8.937. Nah, di sini ada deskripsinya. Nah, data itu cuma titik, terima kasih titik. Nah, itu pembelian pada produk USB 2.2. Kan nanti kalau mau lihat produk bisa di sini. Dia langsung arah ke toko Pak Edi-nya. Oke, di sini kita coba prediksi berdasarkan analisisnya. Dia positif. Terima kasih tuh nggak tahu ya, harusnya netral, tapi ya sudah, kita coba lagi. Ini juga bisa di sini data ke 12 dan 15 ya. Kita prediksi belum Nah, cetak 15 itu berisi jos pokoknya bisa buat langganan. Ini harusnya positif ya. Ini dia beli gun tracker. Wow, tidak keluar. Positif udah keluar, wah keganti. Jadi pokoknya itu penjelasan dari tugas saya terkait dengan tugas PBA, analisis sentimen dan juga responsi terkait dengan analisis sentimen, review produk e-commerce. Nah, review berdasarkan rating, berdasarkan ulasan gitu. Nah, dibagi menjadi 3 kelas, positif, negatif, dan juga netral. Mungkin sekian dari saya, pasti banyak salah, banyak kata, banyak juga gangguan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.